Jurnalis keliling bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Untuk meningkatkan pengetahuan para pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan irigasi dan penguatan kelembagaan, maka Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi bertempat di Kantor Pengamat Wilayah 4, Balai SDA dan BK Wilayah Utara, Jalan Jambak, Lubuk Aluang, Padang Pariaman, Selasa 6 September 2022. Bustanul, Kepala Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung selama 1 hari, diikuti oleh para pengamat irigasi, juru irigasi, dan para perwakilan P3A. Diawali dengan penyampaian materi tentang penguatan kelembagaan, peran dan fungsi P3A, serta hubungan kerjasama dan sinergisitasnya dengan dinas dan lembaga terkait, yang disampaikan oleh Rida, seorang konsultan irigasi, dan dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan pemilihan anggota Komisi Irigasi dari Pengamat Wilayah 4. Peserta dari pertemuan ini adalah anggota ketua atau pengurus dari P3A yang ada di wilayah Kecamatan Wilayah 4. Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam. Jadi sasaran ini terdiri dari 9 DI, 9 daerah irigasi, baik itu kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat. Tujuan dari pembinaan P3A ini adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara P3A dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang pertama. Yang kedua, diharapkan dengan pembinaan ini P3A paham dan mengerti tugas dan fungsinya dalam pengelolaan irigasi. Dan P3A juga mengetahui dengan siapa-siapa saja ia berkoordinasi dalam pelaksanaan nanti di lapangannya. Menjaga saluran air dari hulu sampai ke hilir tidak saja menjadi tanggung jawab para petugas irigasi, tapi butuh kerjasama semua masyarakat untuk menjaga aliran air lancar dan bersih, baik di saluran primer, sekunder, dan tersier. Maka gerakan kampanye dilarang membuang sampah ke sungai harus terus digencarkan, seperti yang disampaikan oleh seorang juru irigasi dari DI Gunung Nago Kiri. Wilayah irigasi Gunung Nago berada di wilayah Kepengamatan Wilayah 4 yang mengaliri 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggalo, Pau, Kuranji, Padang Timur, dan juga Lubuk Begalung. Jadi luas daerah irigasi, luas area irigasi Gunung Nago ini kurang lebih mengaliri sawah seluas area potensial sawah seluas 1.522 hektar. Dan saya sendiri selaku juru irigasi Gunung Nago, khususnya Intek Kiri, luas area yang dialiri oleh Intek Kiri sendiri kurang lebih sekitar 883 hektar, yang mana telah banyak mengalami alih fungsi, salah satunya mungkin perumahan, dibangunnya perumahan. Di sini kita memiliki petugas melaksanakan kegiatan, salah satunya itu kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, dan tanggap darurat, yaitu bencana. Akan tetapi di saluran irigasi Gunung Nago ini sendiri, beberapa kendala yang kami alami itu ialah sampah. Jadi sampah rumah tangga, sampah dari masyarakat itu masih banyak yang dibuang di saluran irigasi Gunung Nago. Jadi di sini kami sangat berharap peran serta dari masyarakat, dari P3A, dari kelompok tani, bersama-samalah kita menjaga irigasi kita ini demi keberlangsungan ketahanan pangan kita nantinya. PAU TV berkabar untuk Nagari.